Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan terutama masih memberikan nikmat iman dan Islam. Selawat beriringkan salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau. Mudah-mudahan di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan judul khutbah, memuliakan guru merupakan kunci kesuksesan. Siapapun kita, apapun profesi kita pada hari ini, baik kita sebagai pengusaha, pejabat, pembisnis, baik kita sebagai pegawai pemerintah ataupun non pemerintah, berapapun gelar yang kita sandang pada saat ini, tidak terlepas dari jasa dari guru-guru kita. Sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Guru merupakan pahlawan yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, dan juga pada kehidupan putra-putri kita. Guru merupakan inspirator di dalam kehidupan kita, yang terus-menerus memberikan inspirasi supaya hidup kita terarah, supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita bermartabat di kemudian hari dan seterusnya. Guru merupakan motivator bagi kita dan anak-anak kita, yang terus memberikan motivasi agar tidak cepat putus asa di dalam kehidupan kita. Guru merupakan transformer dari nilai-nilai kemuliaan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Guru ke-77. Pada hari ini tanggal 25 November 2022, pada setiap tahun pada tanggal yang sama kita memperingati Hari Guru. Hari Guru ini harus menjadi nasihat bagi kita untuk memuliakan guru-guru kita, untuk menghormati guru-guru kita, sehingga di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kamus dia mantan guru saya. Sekalipun ia mengajarkan kita satu huruf, sekalipun ia mengajarkan satu kata, ketika ia menjadi guru kita hari ini, dia akan tetap menjadi guru kita sampai kapanpun. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jika kedua orang tua kita melahirkan dan membesarkan kita, ayah kita memberikan nafkah kepada anak, ayahnya memberikan nafkah kepada anak, ayah kita memberikan nafkah kepada kita. Namun tugas guru ketika di sekolah, ketika di majelis pembelajaran, guru kita tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, namun lebih dari itu, guru kita mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kebaikan atau transfer of character ataupun value. Guru juga mengembangkan keahlian dan kemandirian pada diri kita dan anak-anak kita, transfer of skill. Guru juga mengembangkan di dalam diri kita supaya hidup bisa terarah, hidup kita penuh kewibawaan ketika kita menjalani hidup yang bernegara, berbangsa, dan beragama ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murid yang hebat lahir dari goresan dan sentuhan seorang guru yang hebat. Murid yang hebat lahir dari sentuhan dan goresan guru yang hebat. Guru bukan hanya sekedar orang tua kedua bagi kita, tetapi mereka juga pewaris misi dan semangat kenabian dalam pendidikan dan dakwah Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, jika hari ini kita sebagai guru, berbanggalah dan berbahagialah, karena kita merupakan pelopor amal kebaikan, pionir dari kebajikan, dan kebaikan ini akan terus mengalir walaupun guru itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam, guru atau pendidik pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nama lembaga pendidikan yang pertama adalah Darul Arqam, di mana di tempat ini para sahabat ditebak oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, berkumpul mendengarkan tausiah pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga diutus untuk memberi bimbingan kepada umat, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan, sangat menghormati guru. Sebagaimana dikisahkan dalam satu riwayat bahwa Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari kamarnya menuju masjid. Ketika itu Rasulullah menjumpai ada dua golongan masyarakat di masjid itu. Golongan yang pertama, golongan yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan golongan yang kedua, golongan yang sibuk mengajar dan mempelajari Al-Quran. Nabi SAW kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama dalam kebaikan. Terhadap kelompok yang pertama yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika dikehendakinya. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima jika Allah tidak berkenan mengabulkannya. Adapun kelompok yang sedang belajar mengajar, maka ketahuilah sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian Rasulullah bergabung bersama mereka. Begitu berjasa seorang guru sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a insya'a istara."
satu huruf. Jika ia mau, dia jual aku. Jika ia mau, dia bisa menjadikan aku seorang budak baginya. Selanjutnya Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan, i'lam bi anna talibul ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'jimil ilmi wa ahlihi wa ta'jimil ustaz. Jadi Syekh Zarnuji mengatakan, ketahuilah bahwa seorang pencari ilmu, seorang pelajar, seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu yang ia tuntut, tidak akan mendapatkan keberkahan atau manfaat dari ilmu yang dia tuntut sebelum dia memuliakan ilmu, sebelum dia memuliakan ahli ilmu, sebelum dia memuliakan gurunya, ustadznya, ulamanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah pernah bercerita bahwa pada suatu hari ada imam besar di Bukhara. Pada ketika itu mengajar murid-muridnya. Ketika ia mengajar, kadang dia berdiri, kadang dia duduk, berdiri dan berduduk. Salah satu muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau melakukan itu?" Ketika itu dia menjawab, "Ketika saya berdiri, bahwa saya melihat ada anak dari guru saya yang sedang bermain di luar sana. Ketika saya melihat, saya berdiri untuk memuliakan guru saya." Qadi Imam Fakhruddin Asyabandi yang menjabat kepala para imam di Marwah pada saat itu, dia mengatakan, "Saya bisa menduduki derajat ini. Saya bisa menduduki derajat ini hanya berkah saya menghormati guru saya. Saya menjadi tukang masak makanan beliau ketika saya memasak, sedang kami tidak turut memakannya." Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah lain dikisahkan oleh Syekh Zarnuji bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid menyerahkan anaknya untuk belajar agama dan belajar akhlak kepada Imam Al-Asma'i. Pada suatu hari ketika Harun Ar-Rasyid berkunjung menjenguk anaknya, mendapati bahwa Imam Al-Asma'i sedang berwudu dan mencuci kakinya, sedangkan yang menuangkan air itu adalah anak dari khalifah itu sendiri. Ketika itu Harun Ar-Rasyid berkata kepada Imam Al-Asma'i, "Aku menyerahkan anakku untuk dididik ilmu agama dan juga dididik ilmu adab dan akhlak. Kenapa engkau tidak menyuruh anak saya yang pertama menuangkan tangan dengan tangan kanan dan membasuh dengan tangan yang lainnya?" Inilah yang ditunjukkan oleh Harun Ar-Rasyid, bagaimana dia memuliakan dari guru dari anak. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah lain, pernah suatu hari Imam Syafi'i pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan bertemu muka dengan Imam Syafi'i. Tindakan ini jelas mengundang pertanyaan dari para sahabat dan muridnya. "Wahai Imam, mengapa engkau mau mencium tangan memeluk lelaki tua yang tidak dikenal itu? Bukankah masih banyak ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu?" Apa jawab Imam Syafi'i ketika itu? "Dia adalah salah satu guru. Dia aku muliakan karena pernah suatu hari bertanya kepadanya, bagaimana mengetahui seekor anjing yang telah dewasa. Ia pun menjawab, untuk mengetahuinya, apabila anjing itu mengangkat salah satu dari kakinya ketika hendak kencing, jika ia ketahuilah bahwa anjing itu sudah berusia dewasa." Begitu hebatnya Imam Syafi'i memuliakan, menghormati gurunya, walaupun pelajaran yang diajarkan oleh gurunya sesuatu yang ringan, sesuatu yang nampak sepele, namun Imam Syafi'i memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan guru-guru yang lainnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Jepang adalah negara yang sangat memuliakan guru. Tercatat di dalam sejarah, ketika Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom atom yang berkekuatan yang sangat dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga dengan dahsyatnya bom atom itu, Jepang mengalami luluh lantak dan lumpuh pada saat itu. Ketika mendengar kabar itu, Kaisar Hirohito mengatakan, mengumpulkan jenderal-jenderalnya. Ketika jenderalnya sudah berkumpul, pertanyaan yang muncul dari Kaisar ini bukan berapa pengusaha yang masih hidup, bukan berapa pejabat yang masih hidup, bukan berapa jenderal yang masih hidup,
Namun pertanyaan dari kaisar ini, berapa guru yang masih hidup? Berapa guru pengajar pendidik yang masih hidup? Karena kaisar berkeyakinan Jepang tidak akan maju tanpa belajar. Jepang atau masyarakat Jepang tidak akan bisa belajar kalau tidak ada lagi guru atau pendidik pada saat itu yang masih hidup. Begitulah mulianya guru di mata Jepang, sehingga pada hari ini Jepang dapat kembali bangkit dari keterpurukan, sehingga pada hari ini negara Jepang merupakan negara paling maju kedua di dalam bidang teknologi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khazanah sejarah bangsa Indonesia bahwa guru merupakan jantung kegiatan pendidikan. Tidak ada guru, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada peradaban. Dan yang baik dan unggul tetap akan bergantung kepada kondisi mutu guru. Bahkan hasil studi di beberapa negara berkembang telah membuktikan bahwa guru memberikan kontribusi yang paling tinggi dalam pencapaian prestasi belajar sembahyang 35%. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya majunya pendidikan karena mutu guru. Jika guru bermutu, bangsa Indonesia pun akan ikut maju. Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa kunci kesuksesan merupakan memuliakan dan menghormati guru kita. Maka pertanyaan yang selanjutnya adalah guru yang bagaimana yang kita muliakan? Tentunya guru yang profesional, guru yang memiliki kepribadian yang baik, yang bisa ditiru, yang bisa digugu, yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru yang profesional, orang-orang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Seperti apapun hebatnya kita sekarang, ini pasti kita telah berhutang budi kepada guru kita. Cara untuk memuliakan guru kita diantaranya adalah mendoakan mereka. Nabi SAW bersabda, siapa yang memberikan kebaikan untukmu, maka balaslah. Jika kamu tidak mampu membalasnya, doakanlah ia hingga kamu yakin ia telah benar-benar membalasnya. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa'krimhum biridwanikal 'azim fi maq'adika sidqi indaka ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung di tempat yang disenangi di sisi-Mu, wahai yang Maha Penyayang di antara penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.